Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Garuda Desain 124. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial panduan belajar Corel Draw. Jadi yang saya gunakan di sini adalah Corel Draw X5. Dasar-dasar yang pertama itu cara membuka Corel Draw ya. Mungkin ada yang belum tahu. Di sini pertama caranya kita klik dua kali maka terbuka atau klik kanan open. Klik kanan open. Atau kalau tidak ada di desktop silakan cari di sini Corel Draw, atau kalau tidak mendapatkan di sini coba ketik ketik namanya Corel Draw ya, begitu Corel Draw. Intinya Corel Draw. Tapi kalau sudah tidak ada berarti artinya Anda belum menginstalnya. Silakan install dulu. Dan di sini saya tidak membuat video cara menginstalnya, tapi kalau misalkan ada yang minat mau saya buatkan, ya nanti saya buatkan. Oke, jadi di sini saya akan membuka Corel Draw. Di sini kita akan buka Corel Draw, klik kanan saja atau bisa klik dua kali open. Oke, buka. Kita buka Corel Draw-nya. Jadi di sini loading ya, guys. Oke, di sini sudah terbuka Corel Draw-nya, guys. Jadi tampilan awalnya Corel Draw itu seperti ini. Tapi untuk pembuka atau Corel Draw yang baru itu di sini belum ada di sini ya. Belum ada di sini riwayat-riwayat save-save project-projectnya atau desain-desainnya. Belum ada di sini. Jadi di sini kita untuk membuat lembar kerjanya yaitu kita klik ini new blank document. Oke, kita klik new blank document. Maka setelah kita klik new blank dokumennya maka akan muncul settingan untuk lembar kerjanya nanti. Sini jika kalian mau setting atau langsung saja tanpa mau setting-setting itu tinggal klik oke saja, tapi buat Anda yang ingin profesional dan ingin serius atau ingin buat project yang serius itu harus disetting dulu, guys. Untuk misalkan konsumen yang mau cetak browser atau apalagi itu, atau kalian ingin mencetak begitu, di situ kita harus setting-setting. Di situ kita harus setting agar, eee, di apa namanya, eee, pada mesinnya sesuai dengan yang kita desain itu atau settingan yang di komputer itu. Jangan sampai nanti tercetak, gambarnya jadi sepotong gitu, sepotong atau dia tidak presisi dengan kertasnya. Oke, jadi di sini kita setting, di sini misalnya kita ingin buat desain yang ukuran A4 ya, atau kita mau membuat project di kertas A4. Jadi di sini kita size-nya di sini kita ganti, sini kita ganti jadi A4. Ya, oke, di sini A4 dan di sini ukuran, di sini jenis ukurannya. Jadi kita mau pakai milimeter, sentimeter, inci dan lain-lain sebagainya. Tapi yang paling saya sering gunakan itu adalah sentimeter, karena kenapa, yang paling saya tahu dalam ukuran itu sentimeter. Di situ kalau kita bilang 2 sentimeter ya kayak ada terbayang di dalam kepala kita. Sedangkan untuk ukuran-ukuran lain itu belum ada di kepala saya. Kecuali ya meter, tapi itu kan meter terlalu cetakan besar gitu kalau kita mau pakai meter. Nah, sedangkan yang kita rata-rata yang cetakan itu, rata-rata ya ukuran A3, A4 gitu. Jadi kita pakai sentimeter saja, sentimeter. Oke, jadi di sini akan default, di sini akan menyesuaikan ukuran dari A4. Oke, dan di sini lagi pemilihan warna 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 apa namanya ya, lembaran kerjanya atau tempat kita akan bekerja. Kita di sini sangat penting sekali juga di sini, guys. Di sini kita akan memilih warna RGB atau CMYK. Di situ sangat, berpengaruh sekali dengan hasil nanti yang kita akan buat. Jadi di situ kalau kita pilih RGB itu, berarti desain yang kita mau buat itu tidak dicetak. Karena kenapa, kalau dicetak itu bisa jadi desain yang kita buat di sini kita lihat di monitor itu warnanya misalkan di sini warna pink.
terus pas kita cetak itu warna pink-nya tidak mirip atau bahkan bukan warna pink keluar. Jadi maka dari itu kita harus untuk dicetak kita kita pilih yang CMYK. Untuk masalah cetak mencetak ya, kita harus pilih CMYK. Tapi untuk yang tidak dicetak seperti kalau mau kita bikin iklan-iklan saja yang mau di-share ke sosial media itu kita harus pilih RGB. Karena yang RGB itu, setiap device-device itu semua menggunakan RGB, layarnya itu RGB, apalagi ponsel-ponsel zaman now itu RGB 100% dan lain-lain sebagainya. Sedangkan CMYK itu khusus untuk cetak cetak ya, karena di tinta printer itu dia itu CMYK, tintanya itu CMYK ya. Sedangkan RGB itu ya warna layar, saya lupa juga menjelasnya, ini RGB red, green, blue. Kalau ini CMYK, cyan, magenta, yellow, aku lupa apa K-nya. Oke, jadi untuk anggaplah kita tidak membuat untuk dicetak ini, karena kita hanya buat belajar, jadi kita pilih RGB saja supaya warnanya, eee, jadi begini ya guys, kalau RGB itu, ini kita lihat sekarang ini yang di monitor ini adalah warna RGB. Sedangkan kalau dicetak itu dia walaupun kita setting jadi RGB, tapi ketika dicetak nanti dia akan keluar jadi warna CMYK sebenarnya. Jadi untuk yang dipresentasikan di layar itu dia berwarna RGB, karena kenapa? Di dalam sistem komputer itu dia, tidak belum menggunakan namanya warna CMYK begitu. Tapi kalau kita memilih CMYK, warna CMYK, maka misalkan kita pilih warna merah CMYK, maka, eee, saat dicetak nanti dia juga warna CMYK. Dia akan menyesuaikan insyaallah, kecuali programnya berbohong gitu. Oke, jadi di sini RGB artinya apapun yang kita klik warnanya begitu, maka sesuai dengan yang di layar saja, sesuai dengan warna di layar, bukan untuk dicetak. Jadi oke, di sini preview mode dan oke, itu saja yang saya setting selalu di sini. Ini resolusi di sini resolusi tidak saya setting-setting juga karena ya ini standar yang paling sering saya gunakan. Memang ini standar, ada sih yang di atasnya lagi, tapi ini kalau nggak salah ukurannya itu di atas 3000 kali 4000, kalau ini 300 dpi resolusinya. Jadi yang saya setting itu biasa di sini, ini nama juga kalau kita mau rubah namanya, di sini misal saya tulis Garuda Design 124. Jadi di sini namanya, di sini juga tidak saya rubah-rubah, cukup kostum di sini size. Oke, itu saja. Oke, langsung kita oke saja guys setelah kita sudah setting begini. Jadi itu tadi penjelasannya tentang sedikit ya materi yang saya kasih tentang RGB dan CMYK. Jadi kita klik oke. Jadi itu sangat penting juga guys, memahami tentang RGB dan CMYK itu, karena akan Anda rasakan sendiri kalau kalian membuka usaha percetakan begitu, karena tidak sesuai dengan di layar dan yang dicetak. Jadi itu harus sangat penting untuk diperhatikan guys. Oke, tinggal kita klik oke saja dulu. Maka kita klik oke. Ya, jadi di sini lembaran kerjanya, lembaran projeknya, begini tampilannya ya. Nah, di sini sebenarnya ini Corel Draw, di sini ada nama-nama di sini sebenarnya. Tapi karena ini Windows 10, jadi entahlah mungkin ini namanya bug, jadi dia tidak kentara. Tapi kalau dia di Windows 7 Corel X5 ini dia muncul ini kentara dia. Kecuali saya install di Corel Draw X7 dia kentara ininya. Tapi entah, saya lebih suka Corel X5 dibanding X7 ini. Dibanding Corel X7. Jadi oke, langsung saja kita membahas apa yang harus kita mulai untuk bisa Corel Draw. Jadi yang pertama yang harus kita pelajari yaitu pertama dasar-dasar dari Corel Draw itu, yaitu pertama kita harus pelajari tool-tools-nya.
dan semua fungsi-fungsi ini dan ini semua ini apa gunanya ini di sini. Tapi yang paling dasar yang kita harus pahami dulu itu yaitu daerah di sini, tools daerah di sini, tools daerah di sini. Yang sangat penting itu daerah sini dulu, guys. Daerah di sini, sudah daerah di sini, ya terus dia ke sini. Oke, kita ke sini, setelah ke situ maka kita ke sini, ke sini. Oke. Oke, jadi yang pertama itu tools yang harus kita pelajari itu yang pertama, pick tool. Ini dia, di pojok kiri ini namanya pick tool, pick tool. Apa fungsi pick tool ini? Kalau dari artinya sih pick itu mengambil, tool untuk alat untuk mengambil. Jadi gunanya itu untuk mengambil ya. Contohnya seperti ini, misalnya kita menggambar ya, misalnya kita menggambar ini. Ini kita pilih dulu rectangle tool. Sini kita menggambar. Nah, fungsi dari pick tool itu begini. Kan ini masih harus menggambar lagi. Nah, menggambar lagi karena kita masih masuk mode rectangle tools. Jadi kita tidak akan berhenti menggambar, kita akan menggambar terus, terus dan seterusnya. Kalau kita tidak mengganti modenya, modenya. Jadi caranya mengganti modenya tinggal klik saja ini pick tool, pick tool. Jadi tidak menggambar lagi, kita tidak akan menggambar lagi. Jadi itu salah satu guna dari pick tool. Jadi pick tool ini ya, fungsinya itu menormalisiskan semua keadaan kondisi jadi seperti semula. Dan itu fungsi pertama ya. Dan fungsi kedua pick tool itu ini menseleksi gambar, memilih gambar gitu. Memilih objek. Di sini ada berapa objek? Satu. Sini ada berapa objek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ada objek. Jadi itu fungsi pick tool yaitu memilih-milih objek ini. Nah, misalkan ini mau kita pilih, tinggal klik saja objek ini atau ini. Oke, jadi itu fungsi kedua, dia memilih-milih objek. Fungsi ketiga pick tool ini yaitu menseleksi objek. Nah, caranya menseleksi yaitu kita klik kiri di sini. Di sini lembar yang tidak ada objeknya. Kita klik kiri tahan dan kita tarik mouse-nya. Sambil ditahan klik kirinya. Kita tahan begini sampai memenuhi semua kotak ini. Nah, ini sudah terseleksi semua, artinya kita memilih semua objek ini. Jadi bisa diangkat begini. Ya. Jadi objeknya bisa diangkat semua. Jadi itu fungsi ketiga ya, menseleksi objek, menseleksi. Nah, misal kita tidak ingin seleksi semua ini, misal ini saja mau kita seleksi, ini, maka tinggal kita klik kiri, tahan, dan tarik sampai ada muncul kotak-kotak gini. Jadi untuk menseleksi objek itu, kita harus melewati gambarnya. Kalau tidak lewat maka tidak ikut terseleksi. Misalnya ini saya lewati sedikit ini, maka yang akan terseleksi itu hanya 3 objek. Ini dia. Ini dengan ini. Kenapa tidak ini terseleksi? Karena tadi saya lewati objeknya. Ini, saya lewati objeknya. Tapi kalau saya lewati objek ini maka akan terseleksi 4 objek. Ya. Nah, oke. Oke, jadi itu fungsi seleksi. Terus, bagaimana kalau kita ingin seleksi ini dan tidak seleksi ini? Nah, cara seleksi itu caranya
Itu namanya seleksi satu per satu ya kalau seleksi begitu. Tekniknya yaitu pertama kita tekan tombol shift tahan. Setelah kita tahan tombol shift, kita pilih objek yang mau kita seleksi atau pilih. Karena ini tadi mau kita pilih yang ini objek satu dan objek ini, maka tinggal kita klik objek pertamanya dan kita klik objek kedua. Dan sudah, maka dia akan terseleksi. Ini bisa diangkat. Ya. Oke, jadi fungsi ke berapa lagi nih? Intinya fungsi kesekian-sekian bisa menseleksi objek, memilih seleksi objek. Oke, jadi di sini bisa memilih seleksi objek. Jadi tinggal tekan shift saja, kita pilih objeknya begini satu-satu, maka akan terseleksi. Dan cara melepas seleksinya itu tinggal tekan shift juga dan kita klik kembali objeknya. Kita klik kembali ke objeknya, maka tidak terseleksi. Misal ini kita seleksi, kalau kita klik lagi, maka tidak terseleksi. Nah, untuk contoh supaya lebih detail begini. Nah, misalkan ini kita klik dulu, terus tekan tombol shift, atau bisa juga tekan tombol shift baru klik. Nah, terus kita klik objek kedua. Nah, ini akan terseleksi dua-dua. Nah, caranya supaya misalkan kita salah klik, mematikan seleksinya ini, maka tinggal tekan shift lagi, baru kita tekan objek ini. Nah, maka ini akan terseleksi sendiri. Oke, jadi itu fungsi sekian-sekian Pictool dan masih ada lagi, tunggu dulu saya. Ya, selain tadi fungsi seleksi, sekarang fungsinya untuk move and drag yang dari tadi saya lakukan ya. Ya, move dan drag itu seperti ini. Nah, mengangkat gini. Nah, itu salah satu fungsi dari Pictool ini, mengangkat. Karena biasa di aplikasi-aplikasi lain biasanya fungsi seleksi itu cuman fungsi mouse kayak begini tadi. Biasa fungsinya untuk cuman seleksi. Beda untuk tools untuk mengangkat. Tapi kalau di Corel ini dia satu paket. Tools ini bisa digunakan untuk mengangkat objek. Jadi ini hebatnya dia Corel Draw. Ini dia bisa mengangkat ke sana kemari. Dan ada lagi fungsi kesekian-sekiannya. Fungsi Pictool lagi ini dia bisa mengubah ukuran objek atau mengubah besar kecilnya objek. Caranya yaitu kita seleksi objek gini, seleksi terus kita pilih sudut ini. Nah, jadi kita tarik ke atas untuk memperbesar dan kita tarik ke bawah untuk memperkecil. Nah, selain untuk memperbesar dan memperkecil, kita juga bisa melebarkan dan memanjangkan objek. Caranya tinggal klik gini di tengah-tengah ini dan kita tarik begini. Kita tarik ke atas atau tarik ke bawah. Nah, oke. Dan kita juga bisa tarik ke samping atau ke kanan. Caranya tinggal kita klik di tengah ini ke kanan. Nah, begitu. Dan jika mau kita perbesar, ini di sudut ini, harus di sudut untuk memperbesar. Karena biasa ada teman saya lihat, dia mau perbesar objek ini. Oh, dia tarik begini, terus dia tarik lagi begini. Ya, maka ukuran objek itu akan ukuran di sisi satunya dan sisi atasnya itu akan berbeda lagi ukurannya. Jadi misal begini, maka akan berubah di sini ukurannya. Jadi supaya ukuran di sini tidak berubah atau dia sama gitu, tetap sama, maka kita harus pilih di sudut begini. Karena misalnya kita ini gambar, maka kalau kita tarik ini, maka misal dia itu foto orang, kita klik dia dan kita geser di sini, maka
mukanya akan gepeng begitu, gepeng atau gendut. Tapi karena ini kotak jadi ya nggak masalah. Dan itu tadi, selain fungsi-fungsi itu memperbesar dan memperkecil objek, mengubah bentuk, sekarang, eee, dia juga bisa, merotasi gambar. Caranya tinggal kita klik ini di tengah ini, tinggal kita klik di tengah, nah, tinggal kita klik satu kali ya, misal kita ini select ulang, terus kita klik satu kali saja di tengah, nah, maka ini bisa dirotasi, dirotasi gini, dirotasi. Jadi diputar-putar objeknya ya. Nah, itulah dia kesimpulan CorelDRAW. Dibanding dengan aplikasi lain, CorelDRAW itu aplikasi yang paling simpel, tidak ngeribetin. Nah, terus apalagi selain itu rotasi tadi, kita juga bisa memiringkan objek ini. Caranya diklik lagi di tengah, nah, terus ini kita pilih ini tengah ini, maka kita akan memiringkan objeknya. Italik kalau nggak salah, kalau orang biasa bilang kalau huruf italik. Nah, kita bisa memiringkan gitu. Oke. Jadi kita bisa memiringkan ke sana kemari ya guys. Ini kalau mau kita miringkan di samping sini bisa. Nah, oke, jadi itu. Oke, selain fungsi, itu memiringkan objek, Pictool juga bisa, mengcopy, menggandakan objek-objek yang sudah kita buat. Caranya yaitu pertama, ini kita klik kiri objek atau seleksi objek, terus kita klik kiri tahan objeknya dan tarik objeknya kemanapun, dan kita klik kanan dan lepas kedua-duanya. Klik kanan dan klik kiri kita lepas. Maka akan objeknya tercopy. Jadi kita ulangi lagi, kita seleksi the object untuk mengcopy, menggandakan the object. Jadi kita seperti Dimas Kanjeng ya, menggandakan objek, menggandakan uang, tapi ini bukan menggandakan uang ya. Jadi ini kita tarik lagi begini dan kita klik kiri tahan dan klik kanan dan lepas kedua-duanya. Nah, gitu. Nah, fungsi lainnya lagi selain menggandakan seperti Dimas Kanjeng, selain menggandakan objek, kita juga bisa mewarnai objek yang kita pilih. Di sini di Corel ini ada 2 jenis cara mewarnai, yaitu mewarnai outline dan mewarnai di dalam outline ini, menggambari kotak ini. Jadi untuk menggambari kotak ini, kita harus menggunakan klik kiri, dan untuk mewarnai outline-nya kita harus mengklik kanan. Caranya yaitu ini, kita masuk ke palette warna. Saya tebalkan dulu outline objek ini supaya, bisa jelas kelihatan di layar. Jadi sini, ini outline-nya sudah ada warna hitam. Jadi untuk mewarnai kotak di dalam ini kita harus pilih di palette, ini palette namanya, ini warna-warna ini palette. Terus kita klik kiri untuk mewarnai kotak di dalam ini, klik kiri. Misal warna pink kita klik kiri ya, dia warna pink. Untuk mewarnai di outline ini, di luar ini, kita klik kanan. Klik kanan. Jadi kita cari dulu warna yang lain, kita kasih warna hijau. Kita klik kanan warna hijau, maka warna outline-nya warna hijau. Jadi di Corel itu dia tidak lepas dari yang namanya outline dan ini kotak di dalam ini. Ini biasanya vektor atau apa istilahnya. Jelas di dalam CorelDRAW itu tidak lepas dari ini outline dan objek di dalam ini warnanya. Setiap kita buat vektor itu atau gambar begini, gambar yang berbentuk objek, kecuali garis dan tidak berbentuk objek, dia tidak memiliki, warna di dalam. Dia cuman memiliki warna outline atau outline saja.
kecuali kalau kita buat garis. Jadi itu untuk pewarnaannya ya guys. Ya kita cobalah satu kali lagi, kita tebalkan dulu supaya lebih kentara. Jadi kita klik klik objek yang mau kita warnai dan kita cari warnanya, misalnya kita warna biru-biru ini, warna biru, biru keunguan ini atau warna apa ya. Terus untuk outline-nya kita klik kanan untuk outline-nya. Nah, jadi begitu ya guys. Oke, untuk outline-nya sudah selesai. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, untuk Pictool ini kemungkinan sudah tidak ada lagi yang dibahas. Kita menuju ke tools lainnya. Jadi itulah fungsi Pictool. Entah masih ada lagi atau sudah tidak ada. Jadi yang sering saya gunakan itu entah apakah masih ada lagi fungsi lainnya, tapi kayaknya sudah tidak ada ya guys. Yang saya tahu cuman itu. Kalau mungkin ada lagi, wow hebat itu. Oke, jadi kita next lagi di tools keduanya. Jadi di video ini ya guys, saya tidak membahas dulu semua toolsnya. Jadi saya akan buat part-part video ini karena kalau saya jelaskan secara singkat maka Anda tidak paham sama sekali. Jadi saya akan jelaskan secara detail ya guys, fungsi-fungsi tools ini. Karena kalau saya jelaskan langsung ini begini gini fungsi-fungsi ini. Tidak saya jelaskan, saya jelaskan saja cara saya membuat begini-begini tanpa saya jelaskan maka akan Anda bingung. Oke, setelah kita pelajari pick tool, maka kita pelajari lagi shape tool di bawahnya pick tool ini. Jadi kita pilih. Jadi sekarang kita menggunakan tools shape tool. Jadi fungsi shape tool itu yaitu pertama, kita pilih objeknya dulu. Nah, terus ini ada sudut hitam-hitam gini. Ada hitam-hitam di sudutnya begini, maka kita pilih ini dan kita tarik ke bawah. Nah, maka runcing sudutnya tadi ini akan melengkung. Jadi itu saja fungsi shape tool ini. Shape tool. Dan ada lagi fungsi keduanya. Kita pilih dulu pick tool ya guys, karena untuk menormalisiskan kembali kondisinya. Oke. Jadi selain tadi ini melingkarkan, membelokkan sudutnya, dia juga bisa mengatur vektor. Misalkan kita sudah membuat vektor, tapi vektor itu kan ini kotak ini belum berbasis curve. Jadi kita harus convert dulu salah satu supaya bisa dieksploitasi lebih begitu. Jadi kalau kita buat kotak-kotak begini kita tidak bisa eksploitasi karena dia belum dalam bentuk curve, belum bisa diapa-apakan, cuman bisa dirubah, dieksploitasi dengan sedikit. Jadi caranya itu kita klik objek ini dan kita masuk ke pilihan sini, kita masuk di efek kalau nggak salah, bukan efek, oh jadi masuk di array, jadi masuk di sini ya, baca sendiri kalau lebih tahu bahasa Inggris apa. Jadi di sini kita pilih ini ketiga dari bawah ya guys, ini convert to curve atau kita control Q. Jadi kita ini convert to curve, kita klik ya. Jadi objek yang kotak ini sudah menjadi curve. Jadi kita bisa eksploitasi lebih secara lebih dengan menggunakan ini shape tools. Nah, kita pilih shape tool, maka ini kita bisa sudutnya ini kita bisa tarik-tarik ini atau kita bisa hilangkan. Jadi itu tadi fungsi dari
Shape Tool dia bisa mengeksploitasi gambar yang sudah berbentuk curve. Jadi kita bisa membuat gambar-gambar apa gitu, ya terserah. Kita bisa membuat gambar juga, gambar muka. Dari misalkan kotak begini kita mau gambar muka bisa, tapi itu mungkin cara lebih lebih susah kalau kecuali kita mau gambar gambar kayak kartun-kartun gitu mungkin ya bisa. Jadi ini kita bisa eksploitasi sembarang gitu. Sedangkan ini kita tidak bisa mengeksploitasi secara lebih karena dia belum berbentuk curve, cuman bisa mengganti sudut begitu, sudutnya ini. Oke, itu saja yang fungsi dari Shape Tool ini, dia bisa mengeksploitasi gambar secara lebih, bisa mengubah objek yang tadinya kotak menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita next ke tools berikutnya, tools ketiga. Sudah capek ya aku ini. Jadi mungkin tools hanya 4 tools dulu yang saya bahas di video ini, nanti saya lanjutkan lagi di part kedua. Dan ini juga sangat lama ya durasinya karena penjelasannya yang bertele-tele gitu. Jadi masuk di Curve Tool. Ya, fungsi Curve Tool ini pasti agan-agan semua sudah ada masuk di otaknya. Fungsinya yaitu memotong. Jadi tinggal kita blok tadi begitu baru kita klik. Oh, kayaknya di enter deh. Soalnya saya jarang juga pakai nih di enter kayaknya. Oh, bukan. Oh, di flip. Oh, what the fuck. Jadi begitu dia fungsi crop, memotong objek, intinya memotong. Intinya dia memotong objek. Gitu. Dia memotong objek. Nah, gitu. Oke, mungkin yang akan paling jarang Anda gunakan ini crop tool. Crop tool. Jadi di sini ada keterangannya remove the area outside and selection. Hmm, hmm, hmm. Oh, jadi caranya itu mungkin kita harus seleksi objek dulu begini. Ini tuh maaf ya, ini tools jarang yang saya gunakan jadi kurang saya pahami juga sebenarnya. Oke, terus kita klik gini. Nah, baru dia terpotong. Nah, jadi fungsinya begitu guys. Dia memotong objek. Terus tools yang di bawah ini, zoom tool. Jadi fungsi zoom tool ini yaitu ya Pak, kalian pasti tahu. Dia bisa memperbesar dan memperkecil area area project kita. Kayak gini dia memperbesar dan memperkecil. Eh, tapi itu salah ya guys. Ini saya pakai scroll. Jadi di sini Corel ini mempunyai ada teknik yang cepat, ada yang teknik manual begitu. Cara memperbesar dan perkecilan secara cepat itu yang itu menggunakan scroll, ini yang dari tadi saya gunakan scroll. Jadi yang fungsi utama ini dia ini kita memperbesar dan memperkecil dengan teknik menseleksi. Caranya itu kita klik kiri, terus kita tarik, kita pilih objek mana yang mau kita perbesar. Misalkan ini kita tinggal klik dan seleksi dan kita perbesar. Dan untuk memperkecil tinggal kita klik kanan dan tarik, kita lepas. Nah, jadi begitu. Jadi begitu fungsi dari ini tools zoom tool. Oke, lanjut ke tools terakhir. Jadi untuk pembahasan ini kita akhiri di ini freehand tool. Di sini freehand tool. Sebenarnya ini tadi ya,
Maaf ini sebelum saya lupa sekali guys. Di sini sebenarnya ini yang tadi Shape Tool, kecuali Pick Tool dia ada percabangan lagi itu guys. Ada percabangan ini, ada percabangan tapi saya lupa jelaskan dan memang ini saya tidak gunakan juga guys. Ini ada tadi namanya apa namanya tadi ini, Smooth G. Ini saya tidak pernah gunakan ya guys di aduh, mana mouse saya. Ya guys, jadi ini item Smooth G ini saya tidak pernah gunakan di Corel Draw. Kecuali kalau di Photoshop itu Smooth G itu saya gunakan guys. Ini juga roll saya tidak gunakan. Saya tidak pernah gunakan. Jadi ya nantilah kapan-kapan kalau mungkin saya gunakan lagi ini tool, saya akan beritahu fungsi dari ini Smooth G dan lain sebagainya. Jadi yang paling saya gunakan ini Shape Tool. Kalau di Photoshop ini Smooth G ini dia lebih memperhalus objek, tapi Corel Draw ini dia berbasis vektor ya guys. Berbasis vektor, jadi saya rasa kayaknya itu tool bukan seperti yang di Photoshop. Oke, jadi kita masuk langsung saja ya di freehand tool. Ya, kalau di sini coba kita masuk lagi di ini crop ya. Kita lihat dulu tool apa. Oh, itu. Oh, ini banyak ini juga fungsi-fungsi tapi yang tidak usah dijelaskan guys karena rugi kalian tahu ini tapi tidak digunakan. Mending yang digunakan saja yang saya beritahu saja. Nah, ini juga sama. Oke, langsung saja masuk di freehand tool. Jadi di sini freehand tool ini masih ada pemilihannya. Ya, kalau ini hampir semuanya berguna, tergantung dari kalian mau gunakan yang mana. Kalau yang paling sering saya gunakan itu Bezier, guys. Jadi yang freehand tool ini dia fungsinya seperti ini. Dia ini kita freehand. Nah, fungsinya itu begitu ini. Kayak kita menulis bebas. Kita menulis bebas begitu tanpa di satu-satu begini. Jadi kita tahan dan menulis saja. Nah, itu fungsi dari freehand tool. Kalau poin kita menggambar garis, ini kita harus tahan gini dan lepas. Itu dia. Kalau ini poin, tahan dan lepas. Tidak sama tadi ini dia kita bisa gini gini gini. Kalau ini cuma lurus-lurus saja guys. Lurus-lurus saja untuk poin. Ya, kalau ini Bezier ini sudah sangat familiar sekali ini digunakan di vektor muka. Ini misal ini vektor ini ya. Ini kita bisa select begini, gini, gini. Cuman ini Corel Draw banyak sekali bugnya ya guys. Nah, ini kita sudah bisa bikin mata. Ini. Ya, ini dari Bezier ini sangat multiguna sekali ya. Ya, ini salah satu bug dari Corel Draw. Wah, entah apa solusinya tapi ini paling bugnya sekali. Sangat mengganggu. Intinya ini Bezier ini menggambar. Jadi saat kita memulai itu kita harus apa namanya ini menyambungkan kembali tempat kita memulai supaya dia menjadi objek. Karena kalau kita berhentikan di situ maka dia tidak menjadi vektor atau objek yang utuh. Dan kita juga tidak bisa mewarnainya kalau dia garisnya tidak menyatu. Oke, lanjut lagi di sini artistik. Ini juga seperti freehand ya guys, cuman dia lebih ke bold. Ini kita bisa memilih di sini tapi ini jarang saya gunakan ya guys. Ini jarang saya gunakan. Kita next saja. Jadi tinggal kalian saja apakah ingin menggunakan ini. Itu fungsinya kayak melukis gitu. Kita next lagi pen tool. Ini juga pen tool ini salah satu kesukaan saya dulu.
Ya, pentul ini salah satu kesukaan saya dulu, tapi sekarang sudah tidak, tapi masih lah. Ini dia gunanya ya seperti tadi itu kita bikin klik dulu, terus ini kita klik lagi. Nah, kita bisa tarik sini untuk lengkungan. Kalau mau lurus saja tinggal kita lurus gini, klik lurus saja. Tapi kalau kita mau buat lengkungan tidak boleh langsung diklik, tapi harus diklik kiri dulu tahan. Klik kiri tahan dan lepas. Tapi kalau kita langsung klik gini, maka akan lurus saja. Oke, jadi kita sambung dulu supaya bisa berakhir. Ya. Oke, lanjut lagi. This base plane. Ini juga jarang saya gunakan. Ya, jadi ini fungsinya ini ya begini. Ini kan ini ada dia melengkung-melengkung gitu. Tidak bisa saya kata-katai tapi gimana ya? Intinya dia sudut-sudutnya itu dia melengkung, tidak bisa lurus begitu. Bisa lurus gini tapi mana ya? Kalau kita belok gitu sudutnya tidak lancip dia. Nah, jadi sudutnya tidak bisa lancip. Jadi sudutnya dia tidak bisa lancip ya guys. Akan begini sendiri. Halus. Sekarang polyline. Oh, dia ini seperti tadi apa namanya ini? Seperti 2 poin line, tapi ini polyline dia bisa menggambar lurus, tapi eh, dia bisa menyambung terus sampai membuat jadi vektor. Nah, gitu. Dia lurus-lurus saja juga, tapi dia membuat vektor. Dia tidak bisa. Oh, oh ternyata dia bisa bengkok juga gitu. Oh, gitu. Ya, seperti freehand tool juga dia. Oh, ini juga bagus dibuat vektor ini. Berarti dia, guys. Ya, ini bagus untuk buat vektor juga. Nah, bisa lah, rekomendasi. Salah satu rekomendasi. Dan 3 poin curve. Oh, jadi ini poin. Maksudnya dia ini, maksudnya ini kita gambar garis begini, terus kita lengkungkan begini. Nah, jadi kita gambar garis dulu, terus kita lengkungkan begini. Jadi fungsinya itu, guys. Ya, oke, mungkin itu saja tools-tools dulu yang harus Anda latih-latih, guys. Latih gunakan. Jadi ini harus tools-tools yang kalian kuasai dulu cara penggunaannya. Terutama tools-tools yang di sini kalian harus berlatih dulu menggambar, gunakan sampai mahir. Kalau Anda sudah kuasai ini maka Anda sudah lumayan sekali. Jadi Anda bisa ya intinya Anda mainkan dulu di sini. Anda mainkan ini, setelah Anda sudah kuasai nanti nonton lagi di part kedua video saya tentang tools yang di bawah ini lagi, fungsi-fungsinya apa. Oke, jadi itu ya dulu guys. Untuk sementara itu dulu karena saya juga sudah capek berpote-pote di sini guys. Jadi mungkin itu saja 1, 2, 3, 4, 5. 5 tools yang saya jelaskan di sini. 5 tools dan ada percabangannya yang bikin gue capek guys. Oke, mungkin itu saja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe guys dan klik tombol like juga. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time.